Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Jana Jinuraga. NIM 2015091077. Kelas 1C dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjadwalan dokter berbasis web. Baik, yang pertama itu ada di slide pertama seperti ini. Selanjutnya kita ke slide nomor 2, yaitu di sini kita akan memproses 3 komponen penilaian yang akan dinilai nantinya. Yang pertama ada menjelaskan tujuan sistem informasi itu dibangun. Yang kedua adalah menjelaskan komponen-komponen sistem informasi. Yang ketiga adalah menjelaskan kekurangan dan kelebihan sistem informasi tersebut. Baik, slide nomor 3. Di sini, namun sebelum ke slide selanjutnya, kita di slide nomor 3 ini. Di slide nomor 3 ini kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Di sini saya telah membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah menurut sistem, yang kedua menurut Wikipedia, dan ketiga menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut sistem. Sistem informasi adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk memperoleh masukan input yang ditunjukkan kepada sistem tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Yang kedua adalah menurut dari Wikipedia, yaitu sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga di sini adalah menurut para ahli. Sistem informasi adalah gabungan objek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap objek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang memiliki fungsi. Begitu, seperti itu. Yang keempat adalah framework. Framework di sini adalah sebuah rangka program yang digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara sistem dan secara konsisten. Dengan adanya framework, developer bisa mengurangi jumlah bug yang dihasilkan oleh aplikasi yang dibuat karena fungsi dari dan variabel yang sudah tersedia di dalam komponen framework itu sendiri. Yang ketiga, alasan website saya menggunakan framework adalah yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi atau web. Yang kedua adalah di sini relatif lebih mudah dalam proses maintenance-nya karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada atau yang telah ditetapkan dari framework tersebut. Yang keempat di sini adalah umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang dipakai sehingga kita perlu membangun dari awal, misalnya validasi ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan, session, error, dan handling atau lain-lain. Yang keempat adalah lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan dengan CMS. Yang baik di slide 5 di sini adalah ada framework CodeIgniter. Nah, framework CodeIgniter ini adalah sebuah web application network yang berfungsi atau yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter ini adalah tempat menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau model view control untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat
pengembangan untuk sebuah aplikasi web. Nah, selain itu, framework CodeIgniter ini juga bersifat ringan dan cepat. CodeIgniter ini juga memiliki dokumentasi yang super lengkap, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang yang memilih CodeIgniter sebagai framework pilihannya. Baik, kita lanjut ke slide nomor 6. Nah, di sini adalah alur kerja framework CodeIgniter itu sendiri. Yang pertama di sini adalah ada index PHP. Yang kedua, cara kerjanya adalah yang pertama routing, lalu dia ke security, habis itu ke application control, ke view, ke changing. Nah, untuk bagian aplikasi control ini ada 5. Yang pertama adalah model, yang kedua adalah library, yang ketiga adalah servers, keempat plugins, dan kelima script. Nah, untuk itu kita lanjut ke slide nomor 7 yang membahas tentang alur kerja dari framework CodeIgniter itu. Yang ketujuh di sini seperti yang dijelaskan di slide ke-6, di sini adalah ada bagian-bagian dari aplikasi control. Yang pertama adalah index PHP. Index PHP ini adalah kita definisikan sebagai berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Yang kedua adalah the router. Router ini adalah tempat memeriksa HTTP request untuk menentukan hal yang akan atau yang harus dilakukan oleh program. Yang ketiga adalah cache file. Apabila dalam program sudah terdapat cache file ini, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. File cache file ini adalah dapat membuat website dapat dibuka dengan lebih cepat. Cache file ini juga dapat melewati proses sebenarnya yang harus dilakukan oleh program CodeIgniter tersebut. Yang keempat, di sini adalah security. Security ini adalah tempat atau sebelum file control di-load keseluruhan. HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security yang dimiliki oleh CodeIgniter ini. Yang keempat di sini adalah controller. Control ini adalah akan membuka file model, core, library, helper, dan semua resource yang dibutuhkan dalam program tersebut. Yang kelima atau yang terakhir di sini adalah view. Hal yang terakhir yang akan dilakukan dalam membaca semua program yang ada di dalam view file dan mengirimkan ke browser supaya dapat dilihat. Apabila file view sudah ada yang dicache, maka file view baru yang belum tercache akan mengupdate file view yang sudah ada. Selanjutnya kita maju ke slide nomor 8. Di slide nomor 8 di sini adalah ada elemen-elemen komponen. Yang pertama adalah tujuan, batasan, yang ketiga adalah kontrol. Habis itu masuk ke dalam input, proses, output, dan timbal balik. Nah, semua ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di slide nomor 9 ini adalah ada tujuan sistem informasi tersebut dibangun. Yang pertama adalah tujuan sistem informasi yang pertama adalah untuk menyediakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Keberadaan data dalam sistem informasi akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan. Yang kedua, di sini adalah tujuan lain. Sistem informasi adalah untuk mendukung proses operasional harian dengan pencatatan berbagai rutinitas dalam sistem informasi, maka semua aktivitas ini dapat diaudit lagi di masa yang akan datang jika terjadi suatu kesalahan atau penyelewengan. Yang ketiga adalah tujuan dari sistem informasi itu. Tujuan sistem informasi dalam organisasi adalah untuk membantu organisasi menemukan berbagai informasi tentang organisasi secara cepat, akurat,
menggunakan teknologi yang mutakhir dilakukan pada saat ini. Selanjutnya kita lanjut ke slide nomor 10. Nah, di slide nomor 10 ini ada beberapa elemen penting atau komponen-komponen penting dalam sistem informasi. Yang pertama ada batasan, kedua ada kontrol, 3 ada input, 4 proses, 5 output, dan ke-6 timbal balik. Baik, yang pertama kita akan jelaskan tentang apa itu batasan. Nah, batasan ini merupakan suatu yang membatasi sistem untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan sistem itu sendiri. Kedua ada kontrol sistem, merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Yang ketiga ada input. Nah, input ini merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima keseluruhan masukan sistem data, di mana masukan tersebut merupakan jenis data, proyeksi, masukan data, dan lain sebagainya. Yang keempat ada proses. Nah, proses ini merupakan bagian elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses keseluruhan masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna. Yang kelima ada output. Nah, output ini merupakan hasil dari input yang telah diproses melalui bagian pengelolaan dan merupakan akhir dari tujuan sistem dibuat. Yang keenam ada timbal balik. Di sini adalah merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengevaluasi bagian dari output yang telah dikeluarkan pada sistem informasi tersebut kiranya. Selanjutnya kita next ke slide nomor 11. Nah, sistem pengolahan rumah sakit. Di sini saya menggunakan sistem pengolahan rumah sakit karena cocok dengan website saya tentang kesehatan, penjadwalan dokter sekiranya. Yang pertama, sebelum sistem informasi itu dibuat, sistem rumah sakit ini masih sangat manual, seperti pengolahan penjadwalan dokter yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan buku catatan, di mana buku tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok seperti buku catatan anggota, catatan pasien, catatan penjadwalan dokter, dan lain sebagainya. Kemudian catatan itu disalin menggunakan Microsoft Excel atau Word, sehingga pengolahan tersebut tidaklah efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu sistem supaya pengelolaan rumah sakit bisa lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, sesudah menggunakan sistem, yang pertama adalah tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data di rumah sakit tersebut dan memudahkan penjadwalan dokter di rumah sakit. Batasan sistemnya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat sistem informasi. Yang ketiga adalah kontrol sistem. Di sini kontrolnya ada 3. Yang pertama kontrol pemasukan data atau input, kontrol pemasukan data atau output. Yang ketiga adalah kontrol pengolahan data dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kontrol pengeluaran data. Di sini saya typo. Selanjutnya adalah input. Data ini berupa nama-nama dokter, para pasien, dan alat. Prosesnya adalah elemen program yang berjalan. Output laporan administrasi pengolahan penjadwalan dokter dalam bentuk PDF. Timbal baliknya adalah pengevaluasian berbagai output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Next, kita selanjutnya ke slide nomor 12. Nah, komponen sistem informasi dibagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama adalah basis data, user, input, metode dan prosedur, proses, teknologi, kendali, output, perangkat komputer, dan penyimpanan data. Nah, selanjutnya di slide nomor 13. Di slide nomor 13 ini kita menjelaskan tentang apa itu input. Yaitu input di sini adalah semua data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Dalam hal ini yang termasuk input adalah dokumen formulir dan file. Dalam kasus ini adalah yaitu penjadwalan dokter berbasis web. Inputnya adalah berupa dokumen dari nama anggota pasien, formulir pendaftaran anggota baru, hingga alat dan obat-obatan
dan lain-lain. Dokumen tersebut dikumpulkan dan dikonfirmasi ke satu bentuk hingga dapat diterima oleh pengolahan yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pengujian, dan pengkodean. Selanjutnya kita lanjut ke tahap proses. Nah, proses ini adalah kumpulan prosedur yang akan memanipulasi input yang kemudian akan disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya akan dikelompokkan menjadi output yang akan digunakan oleh si penerima nantinya. Di dalam proses sendiri terdapat komponen yang tugasnya akan mengubah segala masukan menjadi keluaran yang terdiri dari user. User ini adalah si pemakai dari sistem informasi komputer sehingga harus mengerti bagaimana menggunakan komputer tersebut dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah perangkat komputer atau komponen pendukung sistem informasi yang termasuk perangkat komputer di sini adalah monitor, printer, dan program komputer. Yang ketiga adalah metode dan prosedur. Metode adalah teknik pengolahan data yang dilakukan pada sistem informasi, sedangkan prosedur adalah menggambarkan bagaimana manusia sebagai pemakai sistem membuat keputusan. Yang terakhir adalah penyimpanan data, berfungsi untuk pemakaian di masa yang akan datang atau pencarian kembali. Dalam hal ini penyampaian data bermacam-macam seperti dokumen, hard disk, dan flash disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita next ke slide nomor 14 adalah output. Output di sini merupakan semua keluaran atau hasil dari modal yang sudah diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat digunakan oleh si penerima. Dalam contoh kasus pada penjadwalan dokter, dokumen berupa PDF. Dalam hal ini adalah teknologi. Dalam hal ini adalah bagian yang berfungsi untuk memasukkan input dan menghasilkan keluaran. Ada 3 bagian komponen teknologi. Yang pertama adalah perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat manusia. Selanjutnya ada basis data. Basis data ini adalah kumpulan data-data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan akan diolah menjadi perangkat lunak. Selanjutnya adalah kendali. Kendali ini merupakan tindakan yang diambil oleh untuk menjaga suatu sistem informasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya kita next ke slide nomor 15. Di slide nomor 15 ini ada kekurangan dan kelebihan sistem informasi. Yang pertama ada kekurangannya. Kekurangannya ada 2 di sini. Yang pertama, adanya indikasi penyalahgunaan dan kecanggihan teknologi alat. Peran sistem informasi tindak di masyarakat sangatlah penting, bahkan vital. Jadi tak jarang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kecanggihan alat yang sedang berkembang untuk kepentingan segerombolan atau sekumpulan orang-orang yang menyalahgunakan manfaat kecanggihan alat yang sedang berkembang untuk kesejahteraan penanganan dalam masalah-masalah yang sulit, karena banyak faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan masalah ini. Jadi semua kembali ke individu untuk mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruk dalam mau menggunakan alat tertentu dengan lebih bijak. Yang kedua adalah kekurangan sosialisasi tentang pentingnya sistem informasi. Dalam hal ini peran semua pihak mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas harus saling berkoordinasi untuk mensosialisasikan tentang pentingnya peran sistem informasi agar dapat masyarakat yang sampai penyalahgunaan teknologi di zaman yang sekarang berkembang ini tanpa memandang lapisan maupun derajat sosial. Selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihan ini ada 3. Yang pertama, sebagai sarana pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, peran sistem informasi sangatlah penting karena dengan sistem informasi kita bisa mengetahui dampak ataupun konsekuensi dari keputusan yang nanti kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menguntungkan maupun merugikan bagi kita, para pengguna sistem informasi. Yang kedua adalah sebagai sarana provider data. Dalam hal ini adalah peran sistem informasi sangatlah penting, karena dengan perannya sebagai penyedia program data, kita dituntut untuk review, menyediakan, memfasilitasikan, bahkan memberikan data yang bermanfaat bagi pengguna yang
sedang dibicarakan di kalangan masyarakat, entah itu tentang politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan tentang kehidupan artis yang sedang naik daun. Prosesnya memberikan data yang sedang menjadi topik di masyarakat bisa dalam berbagai macam, misalnya radio, TV, majalah, surat kabar, bahkan bisa saja melalui media sosial yang lagi ngetren saat ini seperti YouTube, Instagram, atau Twitter, atau TikTok bisa lagi satu. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat pengontrol data. Pengontrol data. Sebagai alat pengontrol data maksudnya adalah sistem informasi juga berperan penting dalam mengontrol data di masyarakat agar masyarakat tidak mengikuti arus dan bahkan kita menikmati tanpa memperhatikan efek dari data yang disajikan tersebut. Di sini peran dari sistem informasi itu sendiri berguna untuk jembatan pengontrol di mana yang layak diperhitungkan di masyarakat dan mana yang tidak layak diukur di masyarakat, tapi tetap memperhatikan efek dari data tersebut. Nah, kita selanjutnya ke slide nomor 17. Nah, di sini ada data diri saya dan sumbernya. Sumbernya saya ambil dari Google. Ada dua sumber, yaitu pertama ini dan kedua ini. Selanjutnya slide nomor 18, yaitu selesai atau terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.